Pada masa dahulu di negeri Kanaan, hiduplah Yusuf kecil, anak yang lembut dan penuh cahaya iman. Ayahnya Nabi Yakub sangat menyayanginya, namun saudara-saudaranya dipenuhi rasa iri, hingga timbul rencana jahat. Mereka mengajak Yusuf pergi dengan alasan bermain, dan di tengah padang pasir, mereka membawa Yusuf ke sebuah sumur tua. Di sanalah mereka melemparkan Yusuf, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Di dalam sumur itu, Yusuf kecil duduk dengan hati yang pasrah, namun Allah tidak meninggalkannya. Cahaya harapan tetap menyertainya. Sementara itu, saudara-saudaranya kembali membawa baju Yusuf yang diwarnai darah palsu. Yakub pun menangis, namun tetap berkata, kesabaran yang indahlah yang aku pilih. Hingga suatu hari sebuah kafilah lewat dan melihat ke dalam sumur, mereka menemukan Yusuf dan mengangkatnya sebagai amanah yang belum mereka ketahui nilainya. Begitulah awal dari perjalanan Nabi Yusuf yang kelak diangkat menjadi pemimpin karena kesabaran dan iman yang tidak pernah padam. Setelah diselamatkan dari sumur, Nabi Yusuf diperdagangkan bagaikan barang. Hingga akhirnya, ia dibeli oleh seorang bangsawan Mesir bernama Al-Aziz. Di rumah itu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang rupawan, santun, dan sangat dijaga oleh Allah. Namun justru di sanalah ujian berat menantinya istri Al-Aziz, Zulaikha, terpikat oleh ketampanan Yusuf. Ia menutup semua pintu, mendekat, lalu berkata, marilah ke sini. Yusuf berlari menjauh, memilih penjara daripada mengkhianati Tuhannya. Tapi Zulaikha tak menyerah. Ia memelintir cerita, menuduh Yusuf yang menggoda dirinya. Para wanita di kota pun tak percaya, sampai mereka melihat Yusuf begitu tampan, sampai tangan mereka teriris tanpa terasa. Namun meski terbukti tak bersalah, fitnah tetap datang. Yusuf difitnah, dan akhirnya dipenjara. Tapi apa yang tampak sebagai kehancuran, sebenarnya adalah jalan awal menuju kemuliaan besar yang Allah siapkan. Di balik jeruji, Yusuf akan bertemu orang yang mengantarnya pada takdir berikutnya. Di dalam penjara, Yusuf tetap tenang. Meski difitnah, ia membawa cahaya iman ke dalam kegelapan sel itu. Suatu hari, dua penghuni penjara datang kepadanya. Mereka gelisah karena mimpi-mimpi yang tak bisa mereka pahami. Yusuf menenangkan mereka. Ia berkata bahwa semua penjelasan datang dari Allah. Lalu ia menafsirkan, satu akan kembali melayani raja, dan satu lagi akan dihukum. Waktu berlalu, hingga suatu malam, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Tak ada seorang pun di istana mampu menafsirkannya. Sampai pelayan yang dulu bersama Yusuf teringat. Ia berkata, ada seseorang di penjara yang pandai menakwil mimpi. Yusuf dipanggil dengan izin Allah. Ia menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur. Lalu 7 tahun masa paceklik yang keras. Inilah awal takdir besar itu. Saat seorang tahanan akan berubah menjadi penyelamat sebuah negeri. Ketika Yusuf dipanggil ke istana, ia tidak langsung meminta kebebasan. Ia ingin kebenaran ditegakkan. Tentang fitnah yang pernah menimpanya, raja pun memanggil para perempuan Mesir, termasuk Zulaikha. Di hadapan para saksi, mereka mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah. Ia adalah seorang yang jujur dan terjaga kehormatannya. Dengan fitnah yang kini terungkap, raja memandang Yusuf sebagai sosok yang bijaksana. Ia meminta Yusuf menjelaskan strategi menghadapi 7 tahun kesuburan. Dan 7 tahun masa paceklik, Yusuf pun mengatur rencana besar. Menyimpan hasil panen, menjaga stok pangan, dan menata negeri. Melihat kecerdasannya, raja berkata, engkau kini kami jadikan penjaga perbendaharaan Mesir. Maka, dari seorang tahanan, Yusuf bangkit menjadi pemimpin yang akan menyelamatkan sebuah bangsa. Ketika masa paceklik datang, negeri-negeri mulai kehabisan makanan. Orang-orang berjalan jauh menuju Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf, yang dulu pernah membuangnya. Mereka berdiri di hadapan seorang pemimpin besar, yang mereka sendiri tidak mengenal, adalah Yusuf. Saat mereka memberi hormat, Yusuf mengenali mereka, namun ia menahan dirinya dan menyembunyikan identitasnya. Dengan hati yang tenang, ia bertanya tentang keluarga mereka, tentang ayah mereka, dan tentang adik paling bungsu. Bunyamin. Yusuf pun berkata, bawalah adik kalian kemari, agar aku mengetahui kalian berkata benar. Maka mereka pun pulang dengan bekal makanan, tanpa tahu bahwa pria yang mereka tinggalkan di istana itu adalah saudara mereka sendiri. Saat masa paceklik terus berlanjut, saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir. Kali ini membawa Bunyamin, adik yang ia cintai sejak kecil. Ketika mereka memasuki istana, Yusuf melihat Bunyamin di antara rombongan, dadanya bergetar. Namun ia tetap menyembunyikan jati dirinya. Di jamuan makan, Yusuf memuliakan Bunyamin, memberinya porsi lebih banyak,
dan memperlakukannya dengan kelembutan yang membuat para saudara lain bingung. Hingga akhirnya, dalam sebuah ruangan sunyi, Yusuf memanggil Bunyamin mendekat. Dengan suara yang penuh haru, ia berkata, "Aku adalah saudaramu." Bunyamin pun meneteskan air mata, disambut pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Namun Yusuf berpesan, "Jangan ceritakan ini pada saudara-saudaramu. Belum saatnya mereka mengetahui kebenaran." Maka untuk pertama kalinya, dua saudara itu bersatu kembali dalam keheningan yang dipenuhi rahmat Allah. Saat saudara-saudara Yusuf bersiap pulang, Yusuf memanggil para pelayannya dan memberikan sebuah perintah rahasia. Piala kerajaan diletakkan diam-diam ke dalam karung milik Bunyamin. Rombongan pun berangkat, tanpa menyangka apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, para penjaga mengejar mereka, menghentikan kafilah itu, dan menuduh salah satu dari mereka telah mencuri milik raja. Satu persatu karung diperiksa, hingga akhirnya piala itu ditemukan di dalam karung Bunyamin. Saudara-saudaranya terkejut, tak percaya, dan memohon agar ia dilepaskan. Namun keputusan kerajaan jelas, yang terbukti membawa piala harus tetap tinggal di Mesir. Dari kejauhan, Yusuf menyaksikan semua itu dengan hati yang bergetar, karena ia tahu waktunya hampir tiba untuk menyingkap seluruh kebenaran. Dengan hati yang hancur, saudara-saudara Yusuf kembali ke istana. Paceklik telah melemahkan mereka, dan kehilangan Bunyamin membuat langkah mereka semakin berat. Di hadapan sang penguasa Mesir, mereka merendah, mengakui kelemahan dan memohon belas kasih. Saat itu, Yusuf terdiam. Ingatan masa lalu muncul ketika ia dilemparkan ke dalam sumur oleh orang-orang yang kini sedang sujud di depannya. Ia bangkit dari singgasananya, memandang mereka dengan penuh haru, lalu berkata, "Apakah kalian tahu siapa aku sebenarnya?" Mereka menatap penuh kebingungan, hingga Yusuf melanjutkan, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku." Para saudara tercekat, menangis tersungkur, mengakui kesalahan mereka dengan hati yang luluh. Namun Yusuf berkata, "Tak ada celah bagi kalian hari ini. Allah telah mengampuni kalian, dan Dia adalah yang Maha Penyayang." Maka hari itu, air mata penyesalan berubah menjadi air mata persaudaraan yang kembali dipersatukan oleh Allah. Setelah semua ujian berlalu, mimpi-mimpi yang pernah dilihat Yusuf sejak kecil akhirnya menjadi kenyataan. Dalam istana Mesir, ia duduk sebagai seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. Bijaksana, lembut, dan selalu mengingat Allah. Suatu hari, keluarganya tiba dari negeri yang jauh. Ayahnya Nabi Yakub yang bertahun-tahun menangis kehilangan putranya, kini berdiri di hadapannya. Mereka berpelukan dalam tangis yang panjang, tangis kerinduan dan syukur. Lalu kedua orang tuanya naik ke singgasana dan saudara-saudaranya bersujud hormat. Sebuah penghormatan yang menjadi penjelasan sempurna dari mimpi Yusuf di masa kecil. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Di momen itu Yusuf berkata, "Allah telah begitu lembut kepadaku. Dari penjara, Dia mengangkatku. Dari perpecahan, Dia mempertemukan kami kembali." Dan begitulah, kisah seorang anak yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dimasukkan ke penjara, akhirnya ditinggikan oleh Allah hingga memimpin sebuah negeri. Dari kisah Yusuf kita belajar, tidak ada ujian yang sia-sia, dan tidak ada luka yang tidak Allah balas dengan keindahan.